Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas untuk kelanjutan materi matriks yang ada. Ordo matriks, ordo itu dinyatakan untuk ukuran suatu matriks. Contoh, tentukan ordo atau ukuran, di sini ukuran suatu matriks, maka kita akan menyebutkan ordonya adalah 3 kali 2. Dari mana 3 kali 2? Di sini tadi seperti Ibu sampaikan, 3 itu yang disebut duluan adalah baris, sedangkan 2 adalah kolom. Kenapa? Karena di sini ada barisnya sebanyak 3. Ini baris yang pertama, B1, ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga, mendatar. Sedangkan kolomnya ada 2, 1, 2. Maka kita sebut sebagai matriks berordo 3 kali 2. Tidak perlu dihitung berarti 6, enggak ya, ordo selalu dalam baris kali kolom. Jadi ukuran dinyatakan dalam baris kali kolom, tapi tidak perlu dihitung hasilnya. Contoh berikutnya yaitu matriks B. Maka karena di sini ini ada baris 1, baris 2, baris 3, ini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, maka kita bisa sebutkan ordo B yaitu 3 kali 3. Selanjutnya kita lihat di sini, barisnya hanya 1, kolomnya 1, kolom 2, kolom 3. Maka ukuran matriks C atau ordo matriks C adalah 1 kali 3. Kita lihat lagi, kalau yang matriks D, barisnya ini baris 1, ini baris 2, kolomnya hanya 1. Berarti ordo D yaitu 2 kali 1. Selalu untuk menyatakan ordo dimulai dari baris kali kolom. Selanjutnya kita pelajari tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks kolom, di mana matriks ini hanya terdiri dari satu kolom. Berarti karena hanya terdiri dari satu kolom, maka ordonya nanti adalah M kali 1. Tadi ordo itu adalah baris kali kolom. Sedangkan kalau matriks kolom, kolomnya hanya boleh 1. Maka ordonya nanti M kali 1. Contohnya bisa min 5, 6. Bisa juga min 7, 8, 9. Dimana kalau kita lihat ordo D di sini adalah 2 kali 1. Karena barisnya ada 2. Sedangkan ordo H di sini 3 kali 1. Bisa juga ordo M di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 1. Yang penting terdiri dari satu kolom. Yang kedua, kalau ada matriks kolom berarti ada yang namanya matriks baris, di mana matriks itu hanya terdiri satu baris terbalik dengan yang kolom. Maka ordonya 1 kali M. Barisnya hanya boleh 1, kolomnya terserah. Maka contohnya adalah 6 matriks D di sini dengan ordonya berarti 1 kali 2 ya. Lalu matriks M. Matriks M ada barisnya 1 kali 6. Selanjutnya kan kita lihat adalah matriks 0, di mana matriks ini anggota semuanya adalah 0 atau unsur-unsurnya adalah 0. Dinyatakan dalam matriks O. Jadi, seperti apa bentuknya? Seperti ini. Dia 0 semua. Entah itu dia mau ordonya di sini 1 kali 2, mau ordonya 2 kali 3, mau ordonya 3 kali 1, yang penting di dalamnya atau unsurnya semuanya 0, maka dia disebut sebagai matriks O. Selanjutnya, untuk matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks dengan banyak baris sama dengan kolom. Jadi baris harus sama dengan kolomnya. Contoh, di sini barisnya ada 2, 1 baris 2, lalu kolomnya ada kolom 1 dan kolom 2. Maka J ini ordonya adalah 2 kali 2. Sama, tidak berbeda. Contoh lagi, di sini ada baris 1, baris 2, dan baris 3.
dan di sini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, maka Y berordo 3 kali 3. Sama. Baris dan kolomnya sama. Yang kelima yaitu matriks persegi panjang. Berbeda dengan matriks persegi, perbedaannya adalah kalau persegi tadi baris dan kolomnya harus sama, kalau di persegi panjang baris tidak sama dengan kolom. Contoh, di sini barisnya ada 2, tapi kolomnya ada 3. Maka ordo P adalah 2 kali 3. Berbeda. Boleh lebih besar, boleh lebih kecil. Contoh lagi. Di sini baris untuk matriks R ada 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Kolom 1 dan kolom 2. Maka matriks R ordonya adalah 3 kali 2. Maka dia disebut sebagai matriks persegi panjang. Jenis yang keenam adalah matriks diagonal, di mana matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain 0. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan matriks diagonal? Contohnya seperti ini. Jadi, matriks diagonal itu pasti bentuknya adalah matriks persegi. Di sini dia bilang matriks persegi. Artinya, dia baris dan kolomnya harus sama. Lalu anggota diagonal utama. Jadi kalau kita membuat matriks persegi, yang dinamakan diagonal utama itu adalah ini namanya sebagai diagonal utama. Ini juga sebagai diagonal utama. Matriks persegi betul 2 kali 2. Ini ya ordonya 2 kali 2, ini ordonya 3 kali 3, betul? Anggota diagonal utama berarti kita hanya melihat yang dari kiri ke kanan bawah. Sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0. Sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0 berarti harus lebih dari 1. Maka di sini min 7 dan 5. Oh, berarti betul bukan 0. Dan anggota yang lain harus 0. Jadi yang lainnya ini atas bawahnya harus 0. Juga sama seperti matriks R, sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0, dia masih ada 2 bilangan yang bukan 0. Berarti dia masih disebut sebagai matriks diagonal. Yang ketujuh, matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks persegi. Ya. Matriks persegi berarti nanti baris dan kolomnya sama. Dengan anggota diagonal utamanya, berarti kita melihat dari kiri ke kanan, bilangan bukan 0 dan bilangan yang sama. Contoh, seperti ini. Dia matriks persegi, betul, matriks persegi berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Diagonal utamanya, kita lihat yang dari kiri ke kanan bawah, bukan 0, ini 5, di sini 2. Dan bilangan yang sama. Berarti kalau di sini 5 semuanya harus 5. Kalau 2 berarti semuanya harus 2. Nah, ini adalah contoh untuk matriks skalar. Yang kedelapan adalah matriks identitas, di mana matriks identitas ini sebagai matriks persegi lagi-lagi. Berarti baris dan kolomnya sama dengan anggota diagonal utamanya bilangan 1 dan yang lain 0. Dinyatakan dengan matriks I, ya. Contohnya ini. Nah, apa perbedaannya dengan matriks skalar? Kalau matriks skalar, dia bukan 1 yang sama, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya, asalkan sama. Tapi kalau matriks identitas, diagonal utamanya harus bilangan 1. Selanjutnya, yang ke-9 adalah matriks segitiga bawah, di mana matriks segitiga bawah ini disebut sebagai matriks persegi juga. Matriks persegi berarti nanti ukurannya harus sama, baris dan kolomnya, dengan anggota-anggota di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ya, diagonal utama lagi-lagi. Contohnya, matriks F, diagonal utamanya tuh ini. Disebutkan di situ anggota-anggota di atas diagonal. Ini diagonal utamanya, ini atas, ini bawah.
atas berarti bernilai 0, di sini 0. Ini 0 ya. Maka dia disebut sebagai segitiga bawah. Yang bawah harus 0? Tidak. Harus ada angkanya. Ya. Terus contoh lain. Dia matriks persegi, ukurannya 4x4 dan ini adalah diagonal utamanya. Maka ketika kita bilang di atas diagonal utamanya bernilai 0, berarti yang di sini bentuknya segitiga, maka disebut sebagai segitiga bawah. Kebalikan, karena yang bawah ada nilainya. Matriks segitiga atas. Matriks persegi, di sini lagi-lagi adalah matriks persegi, di mana anggota-anggota di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Berarti kebalikan dari segitiga bawah. Kalau segitiga bawah tadi di atas, ini di bawah, tapi sama-sama matriks persegi. Jadi ukurannya akan sama. Contoh, di sini ada matriks F, ini adalah diagonal utamanya. Lalu di matriks segitiga atas itu adalah anggota-anggota di bawah diagonal utama, berarti di bawahnya bernilai 0. Ini adalah contoh untuk matriks segitiga atas. Sekarang kita akan masuk ke dalam transpose matriks. Nyatakan dalam A pangkat T, kita baca sebagai A transpose. Yang berarti baris dan kolom saling bertukar tempat. Di sini ada matriks V 3, 4, di mana barisnya ada 2, ya, baris 1, baris 2. Ini kolom 1, berarti ordo matriks V awalnya adalah 2 kali 1. Tapi ketika kita mencari V transpose, dia ditranspose, karena di sini dibilang baris dan kolom saling bertukar tempat, berarti ukurannya akan berbeda, yaitu dibalik 1 kali 2. Maka hasil transposnya adalah 3, 4 ke samping, dimana di sini barisnya cuma 1, kolomnya yang jadi ada 2. Dan matriks G, di sini dia ada baris 1, baris 2, kolomnya ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. G di sini ordonya adalah 2 kali 3, tapi ketika dia ditranspose berarti akan dibalik 3 kali 2. Siapa tiganya? Barisnya ada 3, yaitu 4, 7, 2. Lalu di sini kolomnya menjadi 2 juga, min 1, 3, 6. Yang lebih terlihat lagi yang ini, dia 4, 7, 2 ke samping, dia jadi ke bawah, 4, 7, 2 ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan dengan transpose matriks. Sedangkan ada di dalam transpose matriks, jika matriks A transpose sama dengan matriks A, maka dinamakan matriks simetris. Nah, di mana contohnya seperti ini. Matriks A di sini adalah min 1, 2, dan 2, 0. Dia adalah contoh matriks simetris. Kenapa? Karena ketika kita ini ordonya B1, B2, ini K1, K2, ordonya 2 kali 2. Ketika saya transpose, ordonya juga akan 2 kali 2. Dan isinya, ya, isinya kalian lihat di sini min 1, 2 ke samping kan ya. Jadi harusnya dia turun, min 1, 2, 2, 0, 2, 0. Bisa dilihat di sini kesamaannya. Contoh lain lagi. Di sini B itu adalah ordonya 3 kali 3. Kita lihat B transposnya juga 3 kali 3. Isinya di sini untuk yang pertama dulu ke samping. Min 5, 3, 2. Dia baris, berarti dia akan berubah jadi kolom. Berarti saya tuliskan ke bawah. Min 5, 3, 2. Baris keduanya dia 3, 4, 1. Maka kalau saya tuliskan di sini ke bawah 3, 4, 1. Kita lihat yang baris ketiga di sini 2, 1, 7. Maka matriks ini, matriks B, dinamakan matriks simetris karena A transpose sama dengan A, karena B transpose sama dengan B. Nah, terima kasih sudah memperhatikan dan melihat video yang sudah Ibu buat. Selamat belajar, selamat mempelajari, dan tetap semangat. Terima kasih.